Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pembacaan pidato mata kuliah Bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rafika Fajrin, SPD, MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan pidato manusia diburu waktu. Ada sebuah problematika tatkala datangnya peristiwa pergantian tahun. Banyak umat manusia yang sangat bergembira dalam menyambutnya, padahal hakikatnya pergantian tahun hanyalah sebuah pergeseran bilangan. Tidak ada yang istimewa di balik peristiwa itu, justru usia semakin berkurang, alhasil waktu untuk meninggalkan dunia semakin dekat. Pergantian tahun yang terus berulang ini memberi secarik pesan kepada kita betapa cepatnya kilatan waktu berlalu. Kita boleh dikatakan sedang diburu oleh waktu, namun tak jarang segelintir dari kita justru tidak menyadarinya. Barangkali terlalu asyik berkelana menikmati kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Waktu dalam bingkai Islam sangat penting. Kata pepatah Arab, al-waktu saminun idza madha lam ya'ud. Waktu itu sangat berharga. Kalau sudah lewat, tidak akan kembali. Leo Christopher pernah berkata, hanya ada satu hal yang lebih berharga dari waktu, yakni untuk siapa kita menghabiskannya. Sungguh, waktu terus berjalan tanpa berhenti meninggalkan memori yang pernah terjadi. Orang yang sadar dirinya menetap hidup di dunia yang hanya sementara, niscaya memikirkan secara matang waktu akan dipergunakan esok hari. Mereka begitu cerdas lagi arif dalam memanage waktu agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Kemudian bagi orang yang dungu, niscaya hanya menjadikan waktu berlalu begitu saja. Mereka culas untuk bertindak, alhasil hidupnya tanpa arti, makna, dan manfaat. Selanjutnya mereka terperosok ke dalam ngarai kerugian selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, hidup di dunia yang sekali ini merupakan aktualisasi dari investasi kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya penting sekali dalam sisa waktu yang masih ada ini untuk dipergunakan mencari amal soleh. Saripati dari amal soleh itu sebagai perbuatan yang dapat melahirkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa melakukan perbuatan berupa bekerja dan menebarkan ilmu, sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, menjenguk orang sakit seraya mendoakannya, berbuat baik kepada non-muslim, menasehati orang lain jika dipandang keliru, menolong orang yang tertimpa bencana alam, dan hamparan perbuatan lainnya yang tergolong baik lagi adiluhum. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini merupakan modal yang besar untuk memperbanyak amal soleh lainnya, sehingga beberapa contoh yang sudah dibentangkan di atas tadi
bisa dipergunakan dalam mencari kesempatan dalam majratul akhirat, yakni ladang menuju hari akhir. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu untuk berbuat demikian, karena pada akhirnya nanti kita akan merasakan sendiri penyesalan tersebut dalam kehidupan. Ketika masih muda, malas berbuat kebaikan. Jangan harap waktu tua mau berbuat kebaikan. Ketika masih sehat, masih muda saja, kita sudah malas sholat dan beramal soleh. Jangan harap di masa tua kita bisa bersemangat. Ketika masih ada waktu panjang tetapi malas mencari ilmu, jangan harap saat sibuk bisa menggapai ilmu. Ketika masih mampu memberi kepada orang lain tapi malas melakukannya, jangan harap dikala kita jatuh miskin bisa melakukannya. Dan terakhir, manfaatkanlah kegunaan hidup sebelum tergilas oleh kematian, sebab jika sudah meninggal dunia, amalannya terputus. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk merenungi momentum pergantian tahun ini. Kita tidak perlu berbangga jika memiliki perbendaharaan baru. Semua itu hanyalah bisa dirasakan sekejap saja. Setelahnya, kita akan terkubur berkelaluan di dalam ruang kecil dengan penuh kegelapan tanpa didampingi oleh kawan yang selama ini bersahabat baik dengan kita. Lantas, apa yang mau dibanggakan? Lebih baik mumpung masih ada kesempatan waktu, bergeraklah mencari bekal terbaik melalui menanam amal soleh. Kembangkanlah amal soleh tersebut melalui berbagai aneka bentuk dan paradigma baru lainnya. Semoga ini mampu mengantarkan kita dan seluruh anggota kita menuju ridhonya. Jika ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.